Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gembong Evan Hadianata. Di sini saya ingin mereview apa yang saya pelajari di hari pertama agenda 3. Yang pertama adalah manajemen ASN. Saya mempelajari bahwa manajemen ASN ini dikelola berdasarkan sistem merit, yaitu penempatan atau promosi yang dilakukan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, bukan hanya sekedar melalui subjektif seperti nepotisme. Kemudian tujuannya adalah untuk menghasilkan ASN yang berintegritas, profesional, netral, serta bebas dari praktek KKN. Yang kedua adalah Smart ASN. Di sini saya memahami bahwa ASN harus memiliki kemampuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi untuk memiliki kompetensi digital sehingga dapat mengimplementasikan smart governance. Literasi digital bukan hanya sekedar tentang menggunakan gadget, tapi kita harus bisa menggunakannya secara bertanggung jawab. Nah, dalam Smart ASN ada beberapa nilai utama. Yang pertama adalah integrity, yaitu kemampuan kita untuk bertindak jujur, konsisten, dan sesuai dengan norma etika organisasi. Yang kedua adalah nasionalisme, yaitu semangat cinta tanah air dan kesetiaan terhadap negara serta Pancasila. Ketiga adalah profesionalisme, yaitu kemampuan dan sikap kita dalam menjalankan tugas sesuai dengan standar dan kompetensi yang telah ditetapkan. Yang keempat adalah wawasan global, yaitu kemampuan kita untuk memahami dan beradaptasi dengan perkembangan global serta dinamika internasional. Kelima adalah networking, yaitu kemampuan untuk membangun dan memelihara hubungan kerja yang luas dan efektif. Yang keenam adalah entrepreneurship atau kewirausahaan, yaitu kemampuan kita untuk berinovasi, kreatif, dan memiliki jiwa kewirausahaan dalam menjalankan tugas. Yang keenam ada multilingual, yaitu kemampuan kita berkomunikasi dalam bahasa asing agar kita bisa berinteraksi di tingkat internasional. Ketujuh ada literasi digital, yaitu kemampuan kita dalam menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung tugas kita sebagai ASN, serta sikap kita agar responsif dalam mengikuti perubahan teknologi. 8 adalah hospitality, yaitu keramahan dan kesantunan kita dalam berinteraksi. Nah, dalam literasi digital terdapat 4 pilar. Yang pertama adalah digital ethics atau etika digital, yaitu kesadaran kita untuk menerapkan tata krama di internet seperti bersikap sopan, tidak menyebar hoax atau ujaran kebencian. Nah, yang kedua adalah digital culture atau budaya digital, yaitu pemahaman dan adaptasi kita terhadap kebiasaan, norma, dan praktik dalam lingkungan digital. Kita harus menerapkan nilai-nilai Pancasila ketika kita berinteraksi di dunia digital. Tiga adalah digital safety atau keamanan digital, yaitu kemampuan kita mengenali, menerapkan, dan meningkatkan kesadaran untuk melindungi data pribadi dan menjaga keamanan digital dari ancaman seperti penipuan ataupun scam, phishing, dan hacking. Yang keempat adalah digital skills, yaitu kecakapan digital, yaitu kemampuan kita untuk menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak, TIK, termasuk aplikasi chat, medsos, dan dompet digital. Nah, untuk masukan terkait materi yang dipelajari hari ini, mungkin akan lebih baik jika terdapat studi kasus yang nyata, sehingga kita tidak hanya membayangkan atau mengira-ngira sendiri. Apa yang ingin saya terapkan ke unit kerja? Yang pertama adalah peningkatan kinerja melalui digitalisasi, seperti pemanfaatan TNDE, karena di balai sendiri penggunaan TNDE masih sebatas informasi dari pusat ke balai, sedangkan untuk ASN-ASN di bawahnya masih belum diterapkan secara menyeluruh. Sehingga jika aplikasi ini dapat dimanfaatkan dengan baik, maka akan dapat mempercepat alur kerja dan meningkatkan efisiensi tugas-tugas. Nah, yang kedua adalah kesadaran keamanan digital. Saya ingin berperan sebagai teladan dalam menjaga keamanan data instansi, seperti meningkatkan kewaspadaan teman-teman dan awareness teman-teman terhadap pesan-pesan mencurigakan seperti phishing yang dapat membahayakan sistem keamanan siber. Kemudian yang ketiga adalah profesionalisme dan integritas. Saya akan berkomitmen untuk senantiasa bertindak sesuai dengan kode etik ASN yang jujur, bertanggung jawab, berintegritas tinggi dalam setiap tugas yang diemban meskipun tidak ada yang mengawasi. Mungkin cukup sekian learning journal dari saya. Apabila ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.